Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Bocil Naga. Lois baru lahir dan ia hidup bersama ayahnya, yaitu Void Genolancer. Tapi ternyata ia lahir di dunia webtoon, di mana ia akan modern 500 tahun lagi. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Lois Genolancer? Kita langsung aja lah di capcus. Dan oke, scene pun berpindah. Lois sudah pulang ke kastilnya. Ia saat ini masih kepikiran tentang 4 atribut yang ia peroleh, yaitu atribut time, space, strength, dan metal. 4 atribut itu sekarang berada di dalam mana Lois. Dan itu membuat semua Elder Naga tidak berkata apapun. Mereka cuma diam dan memandangi Lois dengan tatapan yang aneh. Ya, gimana ya? Baru kali ini dalam 100.000 tahun ada naga dengan 4 atribut. Ini seperti bencana yang lahir di dunia. Ampun dah, ini autornya terlalu membuatku overpower ini. Tapi Lois heran ya, kenapa dengan power yang maksimal, ia malah modal 500 tahun lagi. Ini membingungkan. Harusnya mengkill manusia itu kan mudah ya dengan kekuatan ini. Ini malah modal di tangan manusia. Kira-kira apa ya penyebabnya? Tapi daripada mikirin takdir yang gak jelas dari alur cerita si autor ini, lebih baik mikirin cara menggunakan 4 atribut ini. Aku harus belajar cara menggunakannya. Oke lah, gasken. Saatnya untuk menjadi overpower sesungguhnya. Kemudian Lois ke perpustakaan. Ia mencari buku skill. Dan ini dia ketemu buku panduan magic skill dan buku seni bela diri fundamental. Oke dah, mantap. Magic skill ini berguna untuk memanipulasi atribut dan material art ini untuk menguatkan tubuh supaya bisa mensimulasi atribut. Oke, saatnya untuk belajar. Ya, belajar ini semua. Gasken dah. Sekarang saatnya untuk menjadi naga terkuat di dunia ini. Gas, gas, gas. Alright, ayo belajar. Aku akan membaca dulu buku pertama ini. Akan tetapi ada sesuatu yang tampak aneh di meja makan. Waduh, apaan tuh? Benda biru apa itu? Ternyata benda-benda itu dibawa oleh ayah Void. Itu makanan untuk Lois. Itu makanan apaan ya? Aneh banget bentuknya. Tapi itu tampak menggiurkan. Mantap dah. Kebetulan aku lapar ini. Dan makanan itu adalah buah kristal untuk menambahkan mana power. Ada juga itu steam hydro untuk menambah stamina. Dan ubur-ubur langit untuk melancarkan peredaran darah. Ada juga itu jantung burung petir untuk meningkatkan skill petir. Dan itu semua adalah makanan untuk membuat jantung naga lebih aktif lagi merespon mana magic, karena semua mana magic mengalir melalui jantung naga. Wah, 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 mantap ini. Ayo makan yang banyak biar tambah OP. Tapi rasanya kok aneh banget ya. Ini nggak enak, Papa. Aku pikir rasanya seperti jelly yang kemarin. Makannya yang pelan-pelan saja, biar tidak terasa pahitnya. Itu semua item potion. Itu semua makanan item potion. Jadi rasanya seperti obat. Dan oke, setelah makan, Lois pun langsung molor. Ia kekenyangan karena makan banyak obat potion. Tapi ketika ia tidur, ada benda aneh yang melayang di atas Lois. Itu energi hitam. Wah, energi apaan itu dah? Dan energi hitam itu berputar-putar dengan kencang yang kemudian memunculkan garpu. Lah, apa maksudnya itu? Jatuh dah itu garpunya. Kemudian energi hitam itu pergi dan scene pun berpindah keesokan harinya. Lois bangun tidur, ia merasa dirinya masih kenyang. Ya, sepertinya kemarin kebanyakan makan dah. Kemudian ayah Void memanggil, ia menyuruh Lois untuk sarapan. Oke, makan. Ayo makan yang banyak, biar tambah kuat. Lois pun beranjak dari tempat tidurnya, dan wanjir sakit. Apa ini yang diinjak? Dan boom. Jatuh dah si Lois.
Ternyata, ampun dah, kenapa ada garpu di sini? Siapa sih yang iseng menaruh garpu di sini? Apa kemarin kelupaan pas makan posen-posen itu? Dan lagi, kenapa ekorku diikat? Siapa sih yang iseng begini? Dan ternyata, waduh, boneka kelincinya rusak. Walah, kenapa boneka kelincinya rusak dah? Ampun dah, siapa sih yang ngerjain dirinya seperti ini? Yah, dahlah, minta tolong Ayah Void saja untuk memperbaiki boneka kelinci ini. Dan oke, Lois pun makan. Ia sekarang makan jelly blueberry. Dan Ayah Void pun memperbaiki kelinci boneka yang diberi nama Toto. Ayah Void mengatakan kalau ini bisa diperbaiki dengan mudah. Akan tetapi, Lois malah bangun dari tidurnya. Wanjir, apa-apaan itu? Kenapa aku mimpi seperti itu? Itu bukannya tadi aku tuh sudah bangun. Kenapa aku bangun dua kali? Dan lagi, si Toto baik-baik saja. Ia tidak rusak sama sekali. Apa ayah sudah memperbaikinya? Lois pun menemui ayah Void. Ia merasa bingung dengan dirinya. Ia bangun dua kali. Ini aneh sekali, Papa. Ayah Void sampai panik itu. Apa kau sakit, Lois? Ya enggak sih, enggak ada yang sakit. Cuman aneh saja. Perasaan tadi ia sudah bangun terus ketemu Papa Void. Ya, yang sedang menjahit Toto. Tapi Toto baik-baik saja dan malah ngomong sendiri tuh ayah Void. Jadinya ini terasa aneh, Papa. Walah walah walah. Ya, ayah Void jadi ngelak. Apaan dah tuh? Kemudian ayah Void menjelaskan itu adalah efek tidur panjang atau efek hibernasi. Jadi kau mengeluarkan atribut time milikmu, itu bukanlah hal yang aneh. Biasanya naga itu tidur hibernasi untuk menjadi dewasa, dan dalam tidur hibernasi itu biasanya kekuatannya sedikit-sedikit keluar. Waduh, tidur hibernasi. Emangnya aku tidur berapa jam, Papa? Kau sudah tidur selama 100 tahun. Wanjir, 100 tahun. Ampun DJ, gue tidur selama 100 tahun. Ini impossible. Kalau tidur selama itu, aku bisa dihantui kematian yang singkat. Ya, kematian yang akan terjadi di alur cerita Howard Empire. Walah-walah, kok sekali tidur masa 100 tahun? Waduh, waduh, kalau begitu cuman butuh 5 kali hibernasi, bakal modar dah di usia 500 tahun. Waduh, waduh, artinya sekarang sudah 100 tahun. Itu artinya kurang 400 tahun lagi. Waduh, itu nggak bisa dibiarin. Gue harus cari cara untuk mengatasi hibernasi ini. Walah, walah, walah. Ayah Void jadi bingung dah sama anaknya. Apa ia masih mengalami efek hibernasi? Waduh, sepertinya ia akan tidur lagi dah. Dan oke, Lois pun akan berusaha untuk tidak hibernasi lagi. Bahaya dah kalau tidur waktu panjang. Waduh, waduh, waktu cepat berlalu, waktu sangat singkat sekali. Malahan, tidur naga sangat lama sekali. Oke lah, sekarang saatnya untuk membuat rencana. Pertama, jangan makan jeli kebanyakan, nanti ngantuk. Kedua, gak usah mandi, mandi bikin ketiduran. Ketiga, jangan malas-malasan, harus gerak. Keempat, jangan mendekati kasur, bahaya. Kasur itu bahaya. Oke, sepertinya cukup. Ini rencana untuk tidak tidur. Bangke bener. Tidurnya malah lama banget ya. Kalau seperti ini, sepertinya 1 minggu doang dah hidupnya. Walah, walah, walah. Autornya bener-bener bangke. Dan ternyata, waduh, malah lapar, malah capek, ngantuk lagi. Nggak kuat lagi ini, bos. Udah beberapa hari ini menahan lapar dan kantuk. Rasanya mau tidur sekarang aja. Loisku, kau harus makan. Kau membutuhkan nutrisi. Waduh, ayah Void malah marah-marah. Ya, gara-gara Lois makannya sedikit. Aku nggak mau makan banyak, Papa. Sudah cukup, sudah cukup. Ayo makan lagi, habiskan jelimu ini. Kau kan harus hibernasi ya. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ya, malah kabur tuh bocah. Dan ya, ngumpet dulu di perpustakaan. Lois bener-bener tidak mau makan. Ia mau terjaga dan tidak mau hibernasi. Ia tidak mau tidur. Bahaya, bos. Lebih baik baca buku saja. Tapi ternyata mata Lois sudah tidak kuat lagi. Waduh, waduh, ia tidak bisa menahan kantuknya lagi dan pak!
Jangan tidur, tolol. Tetap bangun, jangan tertidur. Tapi rasanya lapar sekali, capek sekali. Ya, rasanya malah kepingin pingsan aja ini mah. Harus bertahan, jangan tertidur. Akan tetapi, ya pingsan dah si bocil naga. Dan tiba-tiba, selamat pagi Lois, kau sudah bangun ya? Waduh gaswat, gue malah tidur. Bahaya, 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 bahaya. Papa, aku tidak tidur kan? Apa aku tidur panjang lagi? Iya anakku, selamat. Sekarang kita akan merayakan ulang tahunmu yang ke-150. Waduh, gue tidur selama 50 tahun lagi, ampun dah. Kemudian scene mundur saat Lois tertidur di perpustakaan. Ayah Void masih menyuruh Lois untuk makan, tapi ternyata ia melihat Lois sudah tidur, ya di antara buku-buku tidurnya itu ya. Lah malahan tidur di situ. Menurut Ayah Void, naga saat bocil memang suka hibernasi. Jadi itu wajar ya jika Lois selalu hibernasi setiap waktu. Padahal ia sudah menyiapkan banyak potion ini. Kemudian Ayah Void pun memindahkan Lois ke tempat tidur. Tapi ada sesuatu yang membuat Ayah Void khawatir. Ya, setiap anaknya tidur, ada kekuatan aneh yang muncul tiba-tiba. Dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan anaknya. Tapi ia akan berusaha untuk menjaga anaknya ini. Ya, itu karena efek dari 4 atribut ya. Waduh, waduh, ini malah bahaya sangat Void hibernasi. Dan oke, beberapa tahun kemudian, saat Ayah Void sedang menulis buku, tiba-tiba ada suara ambruk. Wala, itu seperti suara ledakan di kamar Lois. Walau bahaya, Ayah Void pun langsung menuju kamar Lois. Dan bener, kasurnya ambruk. Lois malah tertimpa dinding. Waduh dah, bahaya itu. Tapi Lois baik-baik saja, ia tidak terluka. Tapi Ayah Void merasa aneh ini. Apa yang terjadi dengan kamar Lois ya? Kenapa tiba-tiba hancur? Padahal ini kan kayu Adam ya, yang kuat dan tidak bisa hancur. Lah ini malah potol. Ayah Void tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini kekuatan dari atribut Lois atau dari mana ya? Atau ini dari luar? Ini membingungkan. Dan ternyata kejadian itu terus berlanjut. Kejadian-kejadian yang membuat Lois dalam bahaya terus berlanjut. Ayah Void berusaha untuk melindungi Lois sampai-sampai kamar Lois itu kebakaran. Wanjir, apa-apaan dah. Ini membingungkan. Ayah Void pun membuat barrier untuk melindungi Lois, walaupun akhirnya Ayah Void pun kehilangan masa hidupnya untuk melindungi Lois. Tapi itu tidak apa-apa, yang penting Lois selamat. Kemudian saat semuanya tenang, Ayah Void berusaha mencari tahu adakah seseorang yang berusaha untuk ngekill anaknya. Soalnya ini terjadi terus-menerus, tapi siapa ya orang yang berani melakukan itu semua? Apa ada manusia yang mau ngekill Lois? Atau ada naga yang ingin ngekill si Lois? Ayah Void benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Ia cuma bisa melindungi anaknya dari kejadian-kejadian bahaya. Kemudian di dalam kastil ada sesuatu yang aneh di dalam kastil. Dan boom, ledakan kembali muncul. Ternyata itu Ayah Void. Ia sedang melawan sesuatu itu. Ternyata ia melawan para kesatria yang tiba-tiba bergerak dan mau melukai Lois. Wadidaw, kenapa patung-patung itu bergerak sendiri? Apa-apaan ini? Patung kesatria itu pun bergerak menyerang Ayah Void. Dan boom, aura dark magic meluncur tajam. Para patung satria terpukul mundur dengan kencang. Dan patung yang lain pun langsung terdiam. Dan mereka semua diserang dengan tusukan tajam. Ayah Void benar-benar tanpa ampun. Dan semua patung satria hancur semua. Gile bener. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, karena bingung, Ayah Void pun bertanya kepada kakek Palmos. Ya, Ayah Void bertanya tentang kejadian yang menimpa anaknya selama tidur gitu ya. Tapi kakek Palmos tidak bisa membantu. Ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itu seperti yang terjadi oleh pendahulu mereka, yaitu King Kaidos.
Ya, di mana King Kaidos itu memiliki banyak sekali rintangan selama hidupnya, dan akhirnya ia berdiri di puncak dan menjadi naga terkuat di dunia. Sepertinya cucuku Lois akan memiliki rintangan yang sama. Ia harus berkembang dengan kemampuannya, dan Void, kau harus terus melindungi anakmu. Di masa depan akan banyak lagi rintangan yang ada. Wah, 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 seperti itu ya. Tapi Void merasa ini perbuatan seseorang yang tidak ingin Lois hidup dengan kekuatan yang besar. Ia merasa ini perbuatan entitas yang belum pernah ia temui. Mungkin makhluk itu tidak mau Lois hidup dengan 4 atribut di dunia ini. Tapi ayah Void tidak akan membiarkan anaknya mudar. Ia akan terus melindungi Lois apapun yang terjadi. Dan Moke Shin pun berpindah. Di waktu sekarang, Lois sedang mengaca. Ia merasa tubuhnya tambah besar. Ya, sepertinya ia tambah tinggi ini. Wah, wah, wah. Sekarang sudah 150 tahun lebih. Tapi cuman segini aja wujudnya. Tidurnya doang yang kelamaan, tapi pertumbuhannya cuman sedikit. Ya, ini menjengkelkan dah. Naga memang tidurnya kelamaan, bangke bener. Nggak ada solusi lagi dah untuk mengatasi masalah hibernasi ini. Ampun, bikin jengkel aja. Woi, autor perbaiki ini. Gue nggak mau modar cepet gara-gara kebanyakan tidur. Wanjir, ini harus gimana ya? Setiap hari mau dikil, kesambar bledek, dikapak pedang kesatria, mau ditubles garpu. Ampun dah, ada sesuatu yang membuatku tidak aman ini. Sepertinya harus membuat rencana ulang. Tidur bahaya, bangun bahaya. Apakah ada sesuatu yang ingin menikamku dari belakang? Ya, nggak tahulah. Yang penting sekarang gue hidup daripada gue puyeng mikirin takdir yang nggak jelas. Lebih baik nikmati hidup, bro. Kemudian ayah Void membawa makanan untuk sarapan. Ia melihat Lois ceria. Ia jadi senang ya. Padahal kemarin ia tampak murung, gak mau makan, baca buku mulu, lari-lari gak jelas. Tapi Lois tampaknya sekarang sudah bersemangat. Ayo Lois, sekarang kita akan makan makanan yang spesial. Oke papa, aku kelaparan ini. Oke lah, cepetan ke ruang makan. Dan oke, ayah Void dan Lois pun berjalan ke ruang makan dengan penuh riang gembira. Kemudian di halaman luar kastil, ada bocil itu yang sedang bermain, tapi sepertinya bocil itu sedang berlatih pedang. Ia mengayunkan pedang dengan kuat dan wah, 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 keren banget itu. Dan ternyata itu Lois. Ia telah menguasai magic transformasi dan berubah menjadi manusia bocil yang imut-imut. Wadidaw. Dan di situ ada sesuatu yang membawakan Lois handuk. Ia memanggil Lois Master. Ini dia ya, si Finn, seorang peri. Master, ya kau hebat sekali Master. Anda bisa menggunakan skill transformasi di usia bayi. Anda luar biasa Master Lois. Aku memang tidak salah menjadikan Anda sebagai mainan Anda. Kau itu ngomong apa sih? Usiaku belum genap 200 tahun. Kau kan malah sudah 800 tahun ya. Harusnya kau yang lebih senior di sini. Udah jangan panggil aku Master. Tapi bangsa peri memang harus menjadi mainan naga, Master. Aku sangat beruntung bisa menjadi mainan dari Master Lois, naga yang hebat di usia yang sangat muda, udah bisa menguasai magic skill. Padahal biasanya naga muda itu cuma makan, tidur, main, tapi Anda malah berlatih manah magic. Anda luar biasa, Master Lois. Ini kehormatan untukku untuk menjadi mainan Anda. Ya, si Lois pun tersenyum melihat teman barunya itu, si peri Finn. Kemudian Shin berpindah beberapa tahun sebelumnya. Saat pertama kali si Lois ini ketemu sama Finn. Saat itu Lois sedang membaca buku, tapi di situ ada suara aneh. Lois mendengar suara itu, tapi di ruangan itu kan tidak ada siapa-siapa ya. Tapi suaranya seperti ngos-ngosan. Itu suara dari mana dah? Lois merasa aneh, ini tidak seperti biasanya. Dan ternyata suaranya dari kotak hadiah yang diberikan ayah Void. Dan wah, aku butuh udara. Wanjir, muncul peri di dalam hadiah itu. Lois kaget. Ia terkejut melihat ada peri muncul tiba-tiba. Ya, muncul dari dalam kotak hadiah. Dan pang! Disepak itu perinya sama Lois, wadidaw. Langsung nabrak dinding dah.
Waduh, gaswat, itu perinya modar apa ya? Ya, karena Lois kaget, ia tidak sengaja menyepak si peri itu. Apa itu perinya modar? Aneh sekali, ini pertama kalinya aku melihat peri. Ya, peri sebesar itu lagi. Itu seperti capung berbentuk manusia. Kemudian karena masih takut, Lois mengambil peri itu dengan tongkat gitu ya. Dan ia mengangkat tongkat itu seolah-olah mau membuang sampah. Walah, si peri sadar. Ia menatap Lois dengan tatapan berbinar-binar. Akan tetapi, lepaskan aku. Tolong jangan buang aku, lepaskan aku. Walah, bisa ngomong. Dan ya, peri itu pun memperkenalkan diri. Namanya adalah Finn. Ia dari Royal Family Starlight. Ia di sini untuk menjadi mainan dari Holy Dragon Lois Genolancer. Sungguh kehormatan yang luar biasa bisa menjadi mainan dari sang Holy Dragon. Lah, mainan? Lois jadi ngelak. Apaan mainan? Ini peri, makhluk hidup. Apa ini seperti mainan Barbie dari Amerika? Maaf, Master, bisakah aku diturunkan? Wah, oke. Kemudian Lois bertanya, kenapa Finn menyebut dirinya mainan? Apa maksudnya? Kau itu kan makhluk hidup sepertiku. Masa aku menjadikanmu mainan? Kayaknya nggak banget dah. Aku memang mainan Anda, Master. Tunggu sebentar ya, akan aku tunjukkan perlengkapan mainanku. Ini dia satu set baju fashionable. Dan ini untuk dimainkan. Master, ini baju koleksiku untuk Anda mainkan. Ada baju demon, baju malaikat, baju putri bangsawan. Itu semua limited edition. Dan ini semua adalah fasilitas dari Royal Family Starlight. Waduh, beneran mainan boneka Barbie. Wanjir, Lois sampai ngelak. Di sini Barbie-nya hidup, bos. Jadi, kau itu mainan hidup ya? Tapi, apa bener kau itu mainan? Tentu saja, Master Lois. Anda adalah bayi naga suci yang baru lahir, jadi Anda butuh mainan yang unyu-unyu sepertiku. Bangke bener, gue lagi mempersiapkan diri untuk bertahan hidup, malah disuruh mainan gak jelas kayak gini. Pergi sono, cuk. Bodoh amat, gak jelas banget. Pergi sono. Buang-buang waktu saja. Walah, malahan diamuk. Ya, Lois pun marah-marah sama ayahnya juga ya. Ia malah memberi mainan yang gak jelas. Ia mau belajar sihir bukan main-main gak jelas kayak gini. Tapi itu membuat Finn nangis. Ia mau melakukan apapun demi menjadi mainan Master Lois. Jadi tolong jangan usir aku. Tolong jangan buang aku, Master Lois. Tolong. Dari zaman dulu, bayi naga selalu menghabiskan waktunya bermain dengan peri. Bahkan Raja Naga Kaidus memiliki mainan perinya semenjak ia kecil. Jadi ini tradisi naga dan peri yang saling berbagi kehidupan. Dan Woke, Sin pun berpindah ke masa sekarang. Karena Lois tidak mau menganggap Finn sebagai mainan, ia pun menjadikan Finn sebagai pelayan. Jadi sekarang Finn akan membantu semua kebutuhan Lois. Kemudian Lois minta buku untuk ia baca. Keluarkan buku yang sekarang. Siap, Master. Finn pun mengambil buku dengan sihir ruangnya. Ia bisa mengambil buku dari perpustakaan dengan sihir ruangnya. Ini dia, Master, bukunya. Oke, terima kasih, Finn. Ini adalah buku manipulasi dan manifestasi mana magic. Louis ingin segera menjadi kuat sebelum menghadapi sang killer manusia. Kemudian untuk menemani Lois belajar, Finn memunculkan berbagai macam cemilan. Dan ini dia ya, sudah siap semua. Master Lois. Silahkan belajar sambil ngemil. Dan oke, Lois pun belajar ditemani sama Finn dan cemilan yang melimpah. Dan ternyata muncul awan mendung. Wala, ada petir lagi tuh. Waduh, itu petir yang kemarin muncul. Oke lah, aku akan menghadapi petir itu sekarang. Oke, maju sini, gue nggak takut sama ente. Lois pun memandangi petir itu dan ceder. Awas, Master, itu bahaya. Dan aman. Sambaran petir itu tidak lagi melukai Lois. Ya, ternyata Lois memakai gelang magic. Ini adalah gelang untuk menyerap energi. Mantap. Ini sangat bermanfaat. Sekarang mau 100 kali petir menyambar pun akan aman-aman saja.
Oke lah, luar biasa Master. Ternyata Anda menggunakan kristal mana. Ya, kristal mana ini adalah kristal yang dapat menyerap berbagai bentuk energi apapun. Ia berfungsi untuk menyimpan energi yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Oke lah, ini hadiah dari Ayah Void yang luar biasa. Tapi ini sudah penuh, saatnya untuk diganti dah. Akan tetapi ada petir lagi yang menyambar. Awas Master, awas awas awas. Lois kaget, mana kristalnya sudah penuh lagi. Bahaya ini bos, dan boom. Lois mengaktifkan Magic Sword. Ia menahan serangan petir itu dengan mudahnya. Wanjir, itu Spatial Foot Destruction. Gile bener, Master Lois bisa menggunakannya. Lah, kau itu ngomong apa sih? Iya Master, itu Spatial Foot Destruction. Kau ngomong apa? Ini kan cuman Magic Sword. Wah, wah, wah. Itu sihir gabungan antara atribut Space dan Strength. Anda di usia bayi bisa menguasai skill seperti itu. Wah, wah, wah. Ada benar-benar naga yang sangat jenius, Master. Waduh, waduh. Udah, nggak usah kayak gitu. Ini cuma sihir biasa. Wanjir, sihir biasa. Sihir sehebat ini dibilang sihir biasa. Anda memang luar biasa, Master. Dan oke, inilah hasil belajar dari Lois selama 100 tahun lebih. Ini adalah pencapaian yang baru ia peroleh, dan sekarang atribut metalnya sudah level 1, atribut time dan space-nya sudah level 3, dan sekarang atribut strength sudah level 5. Dan jika atribut ini digabung-gabungkan, itu akan menjadi energi sihir yang sangat efektif untuk bertahan dari serangan yang aneh-aneh. Mantap dah. Dengan ini aku bisa bertahan hidup lebih lama di dunia fantasi ini. Mantap bos. Istirahat dulu lah karena bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih sudah mau nonton. Silahkan like, komen, dan subscribe. Salam cus.